Mana? Oh, langsung khotbah ya. Langsung kita doa, langsung khotbah ya. Oke. Ya, Bapak, kami mengucap syukur, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, buat hati kami ini sangat tenang ya Tuhan, dan pikiran kami ditenangkan hari ini supaya kami bisa menangkap setiap benih firman-Mu. Dan kehidupan kami akan diubahkan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ambil alih Tuhan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke. Saya minta maaf karena sebetulnya saya harus ada di situ onsite bersama kalian semuanya. Tetapi kemarin sore saya mendadak harus pergi ke Jakarta. Ya, mohon maaf sekali ya. Mohon maaf jadi merepotkan untuk mempersiapkan Zoom ini. Tetapi percayalah, ketika engkau mau latihan terus, nanti lama-lama jadi terampil. Apa yang kau kerjakan di sini, ya, utak-utik Zoom kayak gini nih, suatu saat engkau keluar dari lapas, engkau sudah canggih mengerjakannya, engkau akan mewartakan firman Tuhan lewat perangkap Zoom, lewat elektronik ya, dan pasti nama Tuhan dimuliakan. Oke, dengan cepat saya akan mengulang dari bulan Januari, saya menyampaikan kepada teman-teman di lapas narkotik Kalvari, Gereja Kalvari, tentang harta kesayangan ya, masih ingat ya, harta kesayangan ya. Mungkin kalian sudah lupa karena waktu itu belum ada catatan. Harta kesayangan, Tuhan itu nyari kita sebagai harta kesayangannya, maka dia rela turun ke dunia, menjemput kalian. Kalian lari-lari, kalian tetap ditangkap. Ya toh? Sebab apa? Kalian adalah harta kesayangan, ya. Jadi mari responi setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu dengan respon yang positif, dengan pikiran-pikiran yang baik, karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera ya. Kalian ditangkap di sini karena kalian adalah harta kesayangan dan dibersihkan di tempat ini. Kalian belajar firman ya, Keluaran 19 ayat 4 sampai 6 waktu itu kalau kalian masih ingat ya. Keluaran 19 ayat 4 sampai 6, harta kesayangan. Jika engkau akan jadi harta kesayangan jika engkau baik-baik dengar suara Tuhan. Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18, kalian yang ayat 17 menjadi milik kesayangan ya. Ini saya hanya mereview aja apa yang saya sampaikan karena semua yang saya sampaikan itu berturutan ya, menjadi satu kerangka berturutan sampai engkau paham semuanya dan nanti keluar dari lapas sudah siap menjadi duta kerajaan surga. Yang bulan Februari saya menyampaikan ciptaan baru yang supernatural. Masih ingat ya? Itu kayaknya sudah mulai dapat catatan ya. Ciptaan baru yang supernatural. 2 Korintus 5 ayat 17. Engkau percaya Yesus, engkau menjadi ciptaan baru. Engkau ini makhluk ilahi ya. Makhluk ilahi berarti dia bisa mengerjakan hal yang supernatural. Engkau bukan lagi hamba dosa, tapi engkau hamba kebenaran, engkau hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan melakukan hal yang Tuhan kerjakan. Step berikutnya hari ini kita akan belajar tentang eh, penjara pikiran, ya, penjara pikiran. Ya, judulnya di bulan Maret ini adalah penjara pikiran. Apa itu penjara pikiran? Ada begitu banyak anak Tuhan kekristenan, ya mereka Kristen ya, mereka Kristen, tetapi eh, tidak bisa mengalami yang namanya mujizat, tidak bisa mengalami yang namanya kebaikan-kebaikan Tuhan, hal-hal supernatural ya. Karena apa? Sesungguhnya mereka itu walaupun mereka tidak hidup di penjara seperti ini, tetapi mereka di luar, tetapi pikiran mereka itu ada di dalam penjara. Nah, perhatikan nanti kita akan belajar apakah saya ini sudah di penjara, tubuh saya di penjara, pikiran saya juga ada di penjara. Nah, yuk mari kita menjadi pelajaran buat kita hari ini ya, sama-sama yang di luar, yang ikut Zoom maupun yang di dalam. Mari kita lihat, cek apakah saya ini pikiran saya ini sudah bebas dari gembok-gembok yang dikerjakan oleh iblis. Oh ya, beberapa waktu yang lalu saya dikasih lihat sama Tuhan, banyak anak Tuhan itu pikirannya dikunci sama iblis. Makanya saya menyampaikan firman, enggak paham, tidak mengerti, tidak ngah. Karena apa?
di pikirannya itu digembok atau dikunci sama iblis. Nah, apa nih yang menyebabkan banyak anak Tuhan itu mengalami hal yang demikian ya? Penyebabnya apa? Penjara-penjara pikiran ini. 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5 boleh dicatat ya. 2 Timotius 3 ayat 5. Ah, ini saya mau kasih dulu prolog. Banyak kita ini seperti ini ya di gereja gitu ya, atau ikut Zoom di dalam pelajaran firman gitu ya. Tubuhmu memang ada di gereja, tapi waktu dengar firman itu pikiranmu bisa melayang-layang kemana-mana. Ya itu contohnya engkau sedang ada di dalam penjara pikiran. Dia, engkau tubuhmu ada di gereja, tapi pikiranmu ada di hutang, ada di masalah keluarga, ada di tempat di mana engkau sedang mengalami depresi, banyak hal. Pikiranmu terfokus kepada masalahmu. Pikiran. Nah, ini pikiran sama hati itu nanti berkesinambungan ya, berkeselarasan. Jadi, yuk kita pelajari kenapa ada begitu banyak anak Tuhan yang mengalami yang namanya penjara pikiran. Apa penyebabnya? 2 Timotius 3 ayat 5. Saya bacakan langsung ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya sendiri. Ya, 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya, tetapi pada hakikatnya mereka itu memungkiri kekuatannya sendiri. Ayat 7. Mereka ingin selalu diajar namun tidak pernah mengenal kebenaran. Selalu ingin diajar tetapi tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Diajar apa? Diajar firman Tuhan. Ya, kau ibadah seperti ini kan sebetulnya diajar apa? Diajar untuk mengenal yang namanya kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran. Tapi kenapa? Aku tuh pengen diajar, tapi kenapa aku tuh nggak mudeng-mudeng ya? Aku tuh kok kayak orang bego gitu ya. Sudah diajari berulang-ulang, saya nggak bisa nangkap tuh. Nah, 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4. Pikirannya dibutakan oleh ilah zaman sekarang. Nah, ini kan berhubungan lagi dengan pikiran. Ya, 2 Korintus 4 ayat 4. Dicatat aja ayatnya supaya nanti bisa dipelajari kembali. 2 Korintus 4 ayat 4. Pikirannya itu dibutakan oleh ilah zaman sekarang. Perhatikan pikiran kita. Yang kita pikirkan itu apa? Saya mau kalian nanti keluar dari lapas itu sudah benar-benar siap menghadapi kehidupan yang di luar sana. Ya, karena apa? Engkau hari ini sudah belajar firman. Pikiran kita jangan kosong, jangan dibiarkan mengembara kemana-mana. Banyak orang pikirannya itu penuh dengan lamunan, melamun, atau imajinasi. Imajinasi sesuatu yang kosong. Contoh ya, contoh kehidupan sehari-hari. Bangun tidur, ya, terus engkau itu rasa nggak ada pengharapan, rasa kosong, pikiranmu depresi, ya, kemudian ditanya sama temenmu, kita kerjakan apa yuk hari ini? Apa ya? Mau ngapain ya? Kosong pikiran. Nah, ini nih harus kita kita benar-benar perbaiki ya pikiran kita ini. Terus nanti yang di luar penjara itu yang ikut Zoom. Pagi-pagi, engkau begitu tidak punya pengharapan. Aku tuh mau ngerjakan apa ya hari ini ya? Terus diajak ngobrol sama istrinya, sama suaminya. Yuk kita lakukan apa yuk? Ah enggak ya. Apa ya? Saya tuh sebetulnya kepengen melakukan ini. Saya membayangkan kita punya rumah yang besar, kita memiliki kehidupan yang sejahtera, yang bahagia. Tapi cuma lamunan. Kamu cuma melamun saja, tapi secara aktivitas engkau tidak mengerjakan apa-apa. Wah lah nanti kalau aku bisnis ini nanti aku ditipu orang. Wah lah nanti kalau aku kerja sama orang, wah lah nanti aku jadi budak sama bosku. Wah nanti.
terlalu banyak alasan di dalam pikiran, sehingga engkau tidak pernah mengerjakan apa-apa. Itulah ciri-cirinya iblis sudah bisa menggembok, mengunci pikiran. Ya, hati-hati. Ketika engkau sudah mulai uh, mengalami hal seperti itu, berarti yang harus diberesi apa? Pikiran dan hati. Nah, pikiran itu harus diselaraskan dengan firman. Nanti saya bahas yang poin berikutnya ya. Nah, ini kondisi hati dulu. Hati kita ini ketika kita dengar firman seperti ini, dengar firman seperti ini, apakah hatimu ini pinggir jalan? Matius 13 kita sudah belajar ya, pinggir jalan, atau hatimu dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, atau kecemasan, atau engkau mulai takut dengan aniaya, atau engkau mulai ketipu dengan kekayaan, tipu daya kekayaan. Nah, ini loh, hatinya itu isimu apa? Isi hatimu itu apa? Itu mempengaruhi kehidupan. Kalau isi hatimu, hati sama pikiran itu selaras ya. Isi hatimu itu hanya hal-hal yang duniawi. Kekhawatiran hidup, tipu daya kekayaan, ya, duit, 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 duit terus. Hal-hal duniawi terus. Engkau tidak bisa menangkap apa yang surga sedang sediakan atas hidup. Jadi hari ini saya mau minta hatimu dan pikiranmu dibersihkan, diberesi. Hati yang baik yang bagaimana? Matius 13, hati yang baik itu hati yang bersih, hati yang seperti tanah, hati yang subur. Tuhan Yesus uh, memberikan perumpamaan hati itu seperti tanah. Tanah yang subur ketika benih firman, firman itu seperti benih ya. Benih firman ditaburkan, itu dia akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat dan mengubah kehidupan. Ya. Jadi pertama kali perhatikan hatimu, itu penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, atau tipu daya kekayaan, atau pikiranmu, hatimu tuh isinya bisa masalah hal-hal duniawi tentang uang, tentang pornografi, tentang hawa nafsu. Nah, itu perlu diberesi dulu. Yang kedua, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Ini saya tadi membahas tentang penjara pikiran ya. Jadi kau harus tahu kondisi keadaanmu, pikiranmu itu lagi dikunci sama iblis atau engkau sudah bebas. Engkau pikiranmu sudah selaras dengan firman Tuhan. Pikiran itu sekali lagi, pikiran itu ada di jiwa ya. Manusia terdiri dari 3 hal, tubuh, jiwa, dan roh. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohmu bersih, rohmu baru. Engkau rohmu bersih menjadi satu dengan roh Tuhan. Jiwa isinya pikiran, perasaan, emosi, keinginan, itu yang harus kita atasi. Ya, jiwa itu isinya pikiran, perasaan, emosi, hasrat, keinginanmu, itu yang kita harus urusi. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 5. Memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Perhatikan ayat 3 dulu. Sejak kapan orang berjuang secara duniawi? Ayat 3 tadi ya. Kami masih hidup di dalam dunia. Paulus berkata, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Itu Paulus. Tapi kalau banyak anak-anak Tuhan, kami masih berjuang secara duniawi. Sebetulnya sejak kapan orang berjuang secara duniawi? Kejadian 3 ayat 7, yaitu ketika manusia jatuh di dalam dosa, terbukalah mata mereka berdua, ya. Mereka menyadari mereka telanjang, akhirnya apa? Menyemat daun dari pohon ara dan membuat baju buat menutupi ketelanjangannya. Sebelum mereka jatuh di dalam dosa, mereka memakai pakaian kemuliaan. Ya, semua sudah disediakan oleh Tuhan. Bahkan dikasih baju sama Tuhan. Bajunya apa? Sinar kemuliaan. Nggak butuh baju yang dari dunia. Itu jubah yang dari Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Itu menutupi seluruh ketelanjangan manusia itu. Tapi waktu dia jatuh di dalam dosa, kemuliaan itu hilang.
sehingga mereka telanjang. Perhatikan ya, perhatikan saya. Waktu kalian jatuh di dalam dosa dan dosa itu tidak segera kau urusi, engkau telanjang di alam roh. Waktu engkau telanjang di alam roh, iblis bisa menghancurkan hidupmu. Sebab apa? Tidak ada perlindungan di dalam dirimu. Tapi kalau engkau segera urusi, beresi dosamu, segera beresi dosamu, maka kemuliaan Tuhan itu melingkupimu. Bahkan seluruh keluargamu, anakmu, istrimu, itu dalam pengcoveran Tuhan yang ajaib. Waktu sekelilingnya ada penyakit sampar, demam berdarah, tipes, musim cacar, musim corona, ada kemuliaan Tuhan melingkupimu dan keluargamu. Waktu engkau tidak berbuat dosa, artinya dosamu itu segera kau beresi gitu. Engkau segera minta ampun. Jadi ada kemuliaan Tuhan mengcover hidupmu. Ya. Nah, waktu Adam dan Hawa mulai jatuh di dalam dosa, itulah saat mereka mulai melakukan berjuang secara duniawi. Pakai bajunya dari daun. Padahal sebelumnya kan kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan tidak berkenan. Akhirnya Tuhan harus menyembelih satu domba atau binatang ya. Ya, sejak saat itulah yang namanya pencurahan darah pertama kali itu adalah waktu manusia jatuh di dalam dosa. Harus ada satu binatang yang dikorbankan, darahnya tercurah untuk menutupi ketelanjangan manusia. Itulah darah Yesus. Dosa mengakibatkan engkau telanjang dan butuh darah Yesus untuk menutup ketelanjangan kembali dan engkau mendapatkan kemuliaan Tuhan kembali. Ya, itulah Paskah yang akan kita peringati bulan April nanti. Oke, saya ulang, kami tidak berjuang secara duniawi, itu Paulus, tetapi banyak anak Tuhan masih berjuang secara duniawi, ya, yaitu ketika mereka terus jatuh di dalam dosa, mereka harus berjuang secara duniawi. Kemudian kita baca di ayat 4, 2 Korintus 10 ayat 4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Perhatikan kata benteng-benteng. Ya. Benteng-benteng ini adalah yang disebut dengan penjara pikiran tadi. Penjara di jiwamu. Engkau dengar firman, dengar firman, dengar firman, setiap hari dengar firman, keluar dari gereja kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Iblis berhasil membangun yang namanya benteng-benteng. Ya. Ayat 5. Kami mematahkan siasat orang, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Perhatikan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiranmu harus takluk kepada Kristus. Maksudnya gimana? Pikiranmu harus takluk, tunduk pada firman. Oh, dengar firman, pikiranmu cabul. Hei pikiranmu, pikiranku tunduk pada firman. Engkau harus dengar firman. Engkau dengar firman lagi di gereja, pikiranmu kepada dompetmu yang kosong. Hai pikiran, tunduk pada firman. Dengar firman dulu. Dengar firman dulu. Pada waktu engkau mulai melakukan itu, engkau sesungguhnya sedang melakukan peperangan terhadap iblis yang berhasil mengunci pikiran, yang berhasil membuat tembok penyekat sehingga kau dengar firman, engkau tidak mengalami apapun. Waktu engkau keluar dari LP, banyak ya, tak kasih tahu, banyak anak-anak Tuhan keluar dari LP sudah 9 tahun dikurung di LP. Keluar dari LP, dia memilih untuk masuk lagi. Kenapa? Pikirannya masih di penjara. Tubuhnya sudah keluar dari penjara. Pikirannya masih ditawan oleh iblis. Dengan apa? Dengan cara hidup yang lama. Dengan pikiran yang lama. Belum memiliki pikiran yang
dibaharui, yang ditundukkan oleh firman. Di sini paham ya, betapa pentingnya firman. Waktu-waktu hari ini engkau duduk diam di sini mendengar firman itu adalah waktu emas. Untuk apa? Dengar ya. Engkau ini sebetulnya manusia ilahi. Engkau itu sebetulnya anak Allah, Kristen ini. Jati dirimu, anak Allah. Kalau engkau anak Allah, engkau itu bisa mengakses yang dari surga itu. Yang di surga itu kamu bisa akses. Nah, engkau tidak bisa akses karena pikiranmu dipenjara sama iblis. Dikunci, digembok. Untuk apa? Pakai pikiran duniawi saja. Kalau dulu kamu bisa pakai, masih punya akses dengan narkoba. Sini tak kasih tahu. Aksesnya masih ada loh. Sekarang gampang, supaya tidak diketahui, supaya nggak ketahuan, supaya nggak ketangkap. Ada cara yang terbaru. Itu pikiranmu sudah berhasil digembok sama iblis. Hari ini kita berdoa untuk pikiran kita. Ayo pegang pegang kepalamu, masing-masing pikiran. Ayo pegang kepala, pegang kepala. Hari ini Tuhan, aku menyerahkan anak-anakmu Tuhan, baik yang di Zoom maupun yang di gereja Tuhan Yesus. Gembok-gembok yang sudah dibuat oleh iblis ini, hari ini aku hancurkan di dalam nama Yesus. Biar dikunci, kunci yang dari surga ini terbukalah dalam nama Yesus. Kunci-kunci yang dari surga membuka gembok-gembok ini. Dan hari ini semua gembok-gembok di pikiran kami yang membuat pikiran kami seperti terpenjara, hari ini dihancurkan. Dan tembok-tembok yaitu yang berisi keangkuhan hidup kami hancurkan, kami rubuhkan. Siasat yang sudah dibuat oleh iblis untuk membelenggu pikiran kami hari ini dihancurkan dalam nama Yesus. Amin. Dan biarlah mulai hari ini engkau memiliki pikiran Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, kami ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi pikiran kita harus ditaklukkan kepada pikiran Kristus. Saya akan ajari pelan-pelan. Perhatikan. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Ini ayat favorit. Pasti sudah hafal ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sinilah terpancar kehidupan. Ya kan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika engkau menjagai hatimu ini dipenuhi dengan firman. Hatimu tidak dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, terus tipu daya kekayaan. Hatimu, pikiranmu tidak dikuasai oleh duit, uang, mamon, ya. Tapi pikiranmu ini dipenuhi dengan, hatimu dipenuhi dengan firman. Engkau sedang menjagai hatimu supaya ada kehidupan, supaya terpancar kehidupan. Tapi kalau engkau tidak menjagai hatimu, hatimu kau biarkan pahit, marah, dendam, ya, tidak ada kehidupan. Hidupmu tidak mengalami progres. Gitu-gitu aja dari tahun ke tahun. Umur 20, ya gitu itu. Umur 30, ya gitu itu. 50, makin merosot, makin merosot. Tidak ada progres, berarti tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan di dalam hidup. Karena apa? Kau tidak menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, versi mudah dibaca, ayatnya berkata begini. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Pikiranmu mengendalikan hidupmu. Pikiranmu porno, ya kau dikendalikan dengan hal-hal perzinahan. Buah apa sih perzinahan? Engkau dimasukkan ke ranjang orang sakit. Pasti sakit. Ada yang kena AIDS, ada yang kena, kalau perempuan gonta-ganti pasangan karena kanker serviks. Ya. Terus kemudian apa lagi? Pokoknya perzinahan itu di kitab Wahyu 3, itu kalau kau tidak bertobat dari zinahmu, engkau akan dimasukkan ke ranjang orang sakit. Itu perzinahan.
narkoba, sama aja. Itu kan engkau merusak tubuhmu. Tubuhmu adalah bait Allah. Barang siapa merusak bait Allah, dia langsung berhadapan dengan Allah. Ya, sebab engkau itu sebetulnya adalah tempat Roh Kudus bertata. Engkau rusak dengan rokok, engkau rusak dengan narkoba, engkau urusannya sama Tuhan sendiri. Tobat ya. Uh, Bulan yang lalu saya berdoa untuk yang masih ngerokok, masih berasa enakkah rokoknya? Atau sudah merasa pahit? Masih enak? Bertobat ya kalau masih enak. Harusnya kalau dari dirimu sendiri itu sudah ada yang namanya Tuhan, aku mau berhenti rokok karena katanya kalau aku merusak bait Allah, aku harus berhadapan dengan Engkau sebab Engkau sebetulnya menginginkan rohmu tinggal di dalam aku, tapi aku rusak dengan asap rokok. Tuhan ampuni aku. Waktu Engkau berdoa seperti itu, mau mengisap satu batang itu sudah rasanya pahit. Tapi kalau masih manis, berarti kau masih belum menginginkan ada pertobatan di dalam hidupmu. Hati-hati ya. Oke, jadi sekali lagi, hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Nah, step berikutnya, sekarang saya akan kasih tahu caranya. Bagaimana sih, Bu, caranya supaya pikiran saya ini tidak dipenuhi oleh hal-hal duniawi, ya. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Sudah ya? Saya bacakan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saya akan jelaskan ayat ini. Pertama ayat yang 1 ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kemarin saya sudah ajari tentang engkau menjadi manusia baru ya. Waktu engkau menjadi manusia baru, rohmu baru, engkau menjadi satu roh dengan roh Tuhan. Ya kan? Engkau sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Engkau sudah tidak punya masa lalu. Masa lalumu itu sudah di-delete. Kamu hanya punya yang namanya jati diri. Jati dirimu sebagai apa? Anak Allah. Ya, waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah ini kan maksudnya engkau ditangkap dengan cara bagaimanapun oleh Tuhan ya. Waktu engkau ditangkap sama Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau nggak punya masa lalu. Masa lalumu itu sudah dihapus, dihapus. Engkau benar-benar menjadi manusia yang baru, memiliki jati diri. Engkau tidak punya masa lalu, hanya punya jati diri. Jati dirimu apa? Identitasmu apa? Sebagai anak Allah. Keren ya? Sebagai apa? Anak Allah. Benar-benar engkau anak Allah. Dan sebagai anak Allah, engkau tuh punya warisan dari bapakmu. Engkau panggil dia bapak toh. Ada nggak seorang bapak yang tidak kasih warisan kepada anak-anaknya? Ada itu kalau bapak jahat. Tapi kalau bapak di surga, itu bapak yang sangat baik. Dia memberikan semuanya kepadamu. Bahkan anaknya yang tunggal aja dikasihkan. Cuma kita ini yang kurang ajar. Wong kamu tuh anak Allah, tapi kelakuanmu kayak setan, jadinya anak setan. Gitu. Ayo bertobat, bertobat sungguh-sungguh. Jati dirimu sekarang ini adalah anak Allah. Kelakuanmu harus seperti Allah dong. Yesus sudah memberikan kepadamu apa? Panutan hidup toh. Bagaimana engkau harus hidup? Baca firman, lakukan seperti firman. Ya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Itu maksudnya gimana? Saya kan masih hidup di dunia. Saya masih ada di gereja ini, Kalvari. Kok cari perkara yang di atas itu piye? Maksudnya gini, Yesus itu kan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Engkau memikirkan perkara-perkara yang di atas itu memikirkan firman, 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 firman. Engkau melakukan pekerjaanmu sehari-hari, tetapi patokannya yang kau lakukan itu firman. Nah, orang dunia berkata gini, "Wah, enak rai dan ora keduman."
Ya. Kamu kalau nggak gila, kamu nggak akan dapat apa-apa. Kalau kamu nggak nyuap, kamu nggak akan dapat proyek. Kalau kamu nggak nyolong, ya wes kamu miskin. Itu dunia. Tetapi waktu kamu sudah menjadi ciptaan yang baru, tinggalkan pola dunia itu. Pakai pola surga. Surga berkata apa? Kalau engkau tidak memberi, engkau tidak diberi. Betul nggak? Kalau engkau tidak nabur, engkau tidak nuai. Itu pola surga. Kalau engkau tidak mengampuni, engkau tidak diampuni. Nah, itu surga. Itu firman. Itu perkara-perkara yang di atas. Paham sampai sini? Paham nggak? Tuh, kalau paham kasih lambe-lambe tangan, apa kasih jempol gitu loh. Jangan diem aja. Paham nggak? Oke, paham ya. Jadi, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada itu. Pikiranmu kamu selaraskan dengan firman berkata apa tentang seluruh aspek dalam kehidupanmu. Bagaimana engkau mencari uang harus pakai pola surga. Jangan merampas. Cukupkan hidupmu dengan gajimu. Gitu. 5 roti 2 ikan mampu memberi makan 5.000 orang. Itu real terjadi. Walaupun duitmu cuma sedikit 1 juta, katakanlah, oh buru-buru 1 juta bu, 100.000 aja, aku cuma punyanya 100.000, nggak masalah. Seberapa duitmu? Kan di 5 roti 2 ikan tuh seberapa yang ada padamu. Kasih ke Yesus. Taruh. Tuhan, aku mengucap syukur dengan uang 100.000 ini. Berkatilah supaya bisa mencukupkan seluruh kehidupanku. Terserah sampai engkau mengirimkannya lagi. Wah, kan gitu toh. Kau punya iman, maka Tuhan akan mengerjakan sesuai iman yang kau punya. Tapi kalau kau tidak ada iman, uang 100 ya kurang, uang 10 juta ya kurang, 100 juta tetap kurang. Tetap kurang. Karena apa? Yaitu kau tidak memakai yang namanya pola surga. Sementara hidupmu sudah dicetak jadi manusia baru. Tapi kalau engkau masih memakai pola dunia, frustasi, stres, depresi, ujung-ujungnya cari jalan pintas. Kamu cari jalan pintas, masuk lagi, dikurung lagi. Sampai kapan? Sampai engkau ngeh. Oh, ternyata harus begini ya. Aku harus selaraskan cara pikirku dengan pola surga. Daripada kau habis-habiskan waktumu, mari responi setiap apa yang disampaikan oleh Tuhan ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu penjelasannya bagaimana? Kamu telah mati. Mati terhadap apa? Terhadap dosa. Kamu sudah menjadi hamba kebenaran. Kamu sudah menjadi hamba Allah. Dulu majikanmu adalah iblis. Dulu kamu adalah hamba dosa. Sekarang ketika saya menjadi manusia baru, saya hamba Tuhan. Saya hamba kebenaran. Maka saya hidup di dalam Kristus. Di dalam Yesus. Saya hidup di dalam Kristus. Yesus Kristus itu raja di atas segala raja. Dia raja atas seluruh alam semesta, raja atas surga. Oke? Dia tinggal di dalam saya. Dia tinggal di dalam saya. Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tersembunyi di dalam Kristus. Harusnya kalau hidupmu tersembunyi di dalam Kristus, Kristus di dalam kamu, kamu di dalam Kristus, hidupmu dipenuhi dengan damai sejahtera, kelimpahan, kesehatan yang full, sehat. Untuk apa? Sehat. Untuk melayani Tuhan. Untuk apa? Kau sehat, engkau bisa bercerita kemana-mana tentang kebaikan Tuhan. Bercerita tentang, aku disembuhkan loh. Kalau kamu sakit, bagaimana menceritakan kesembuhan kepada orang yang sakit? Ya toh? Masuk akal. Engkau diberkati. Terus engkau bisa cerita, bener loh, ikut Tuhan itu sekarang hidupku diberkati. Nah, kalau kamu nggak diberkati, bagaimana engkau akan menceritakan tentang kebaikan Tuhan? Betul nggak? Kamu ngomong doang.
jarkoni, iso ngujar ora iso nglakoni. Banyak toh orang bisa khotbah tetapi dirinya sendiri tidak mengalami Tuhan. Nah, hal-hal seperti ini mari kita praktekkan. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Bahkan Tuhan itu berkata, all I have is yours. Semua yang aku punya di kerajaan surga itu milikmu. Bagaimana mengaksesnya, mengambilnya. Pikiranmu jangan pakai pola dunia. Selaraskan pikiranmu dengan firman. Contohnya, pikiranmu harus kudus sebab Allah itu kudus. Bagaimana Allah akan tinggal di dalam engkau jika pikiranmu porno terus. Jadi mari belajar hidup dalam kekudusan. Bu, aku tuh sudah berusaha untuk hidup kudus, tetapi tetap saja saya jatuh di dalam dosa. Ajak Roh Kudus. Roh Kudus bantu aku untuk hidup di dalam kekudusan asal kau mau Roh Kudus dengar. Dan tiba-tiba engkau sudah tidak bisa lagi menyentuh yang jahat, yang kotor dalam hidupmu. Sebab apa? Engkau mengizinkan dirimu sendiri untuk dipimpin hidup selaras firman. Paham nggak? Paham ya? Waktu kau terima Yesus, rohmu baru. Tapi jiwamu dan tubuhmu belum tentu baru. Jiwamu isinya pikiran, perasaan, kehendak, emosi harus diselaraskan dengan firman. Pikirkan firman, pikirkan firman, pikirkan firman. Lama-lama hatimu dipenuhi dengan firman, pikiranmu dipenuhi dengan firman, jiwamu disembuhkan, dipulihkan. Iblis tidak bisa lagi menipumu. Waktu engkau dengar firman, kebenaran disingkapkan, kebenaran yang disingkapkan, engkau mengetahui kebenaran, engkau dimerdekakan. Waktu engkau dimerdekakan, engkau akan mengalami hal-hal yang ilahi, supernatural. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Renung-renungkan. Dan kalau engkau bisa menangkap ini, keluar dari lapas, bahkan masih di lapas ya, yang mungkin masih 7 tahun, tenang aja. Kehidupan kita ini miliaran tahun. Kau cuma 7 tahun di situ, pakai waktu emas itu untuk menggosok pikiranmu, jiwamu dengan firman. Sampai engkau di lapas mengalami seperti Paulus. Ya, hanya di borgol itu, borgol-borgol lepas ya. Kemudian dia bisa jalan keluar secara supernatural. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu Ana untuk pelajaran hari ini. Biarlah apa yang disampaikan Bu Ana, apa yang kita pelajari ini biar bisa menjadi pondasi yang kuat dalam hidup kami untuk kami pelajari dalam kehidupan kami sehari tempat ini maupun nanti untuk teman-teman yang mau bebas di luar supaya bisa melawan dunia ya Bu. Betul. Terima kasih. Ya, ini sudah selesai Bu? Atau masih? Sudah selesai, kita bangkit berdiri, kita berdoa ya. Sekaligus doa berkat, teman-teman dari KKS mengirimkan makan siang buat kalian. Jadi nanti berdoa sekalian untuk makanan. Bapak, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Terima kasih buat benih firman yang sudah Kau taburkan atas kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami karena selama ini kami membiarkan iblis mengunci pikiran kami. Kami membiarkan iblis membuat penjara-penjara di dalam pikiran kami. Hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus, gembok-gembok, kunci-kunci yang ada di dalam pikiran kami, hancur dalam nama Tuhan Yesus, hancur dalam nama Yesus. Mulai hari ini kami bisa berpikir seperti Kristus berpikir. Kami mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kami mulai selaraskan jiwa kami dengan firman, sehingga kami akan mengalami koneksi kembali dengan Engkau. Bahkan kami bisa berjalan-jalan di dalam kerajaan surga, berjalan-jalan di taman-Mu. Waktu kami ini masih di dunia, kami punya akses seperti Henokh, hidup bergaul karib dengan Tuhan. Dan kami mengalami kebaikan Bapa di surga,
kami mengalami supernatural, dipelihara oleh surga, makanan kami, kesehatan kami, kesejahteraan kami, Bapa sendiri yang memelihara. Sebab kami sudah mengalami terkoneksi dengan kerajaan surga, sebab pikiran kami sudah dipenuhi dengan firman. Hari ini Tuhan jamah anak-anak-Mu yang masih pahit, yang masih tegar tengkuk, kepala batu, yang masih keras hatinya, hari ini dihancurkan, dan biar kami dilembutkan, punya hati yang baru, siap berjalan bersama dengan Engkau, siap untuk diajar oleh Engkau. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini, berkati keluarga kami, istri-istri kami yang kami tinggalkan, anak-anak kami, orang tua kami, berkati mereka Tuhan, seperti Engkau memberkati kami di tempat ini. Tuhan, biar mereka juga mengalami supernatural, mengalami pemeliharaan dari Bapa sendiri. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin, amin, amin. Tuhan, terima kasih juga untuk makanan pemberian. Berkati Tuhan, kuduskan supaya berguna untuk kesehatan dan kekuatan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Ya, terima kasih Bu Ana. Ya, kita akan angkat pujian untuk menutup. Teman-teman, untuk alat tulisnya dikumpulkan kembali ya. Ya, Bu. Pulpen semuanya Ya. dikumpulkan. Oke.